Perkenalkan, Mas Episode Preboto Muriko dengan NIM A11 2023 1527 dengan kelas 4502 dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan tugas akhir kami dengan judul komparasi algoritma klasifikasi untuk analisis sentimen opini publik terhadap layanan kereta cepat bus di aplikasi EX. Yang pertama adalah tujuan dan dataset. Tujuannya adalah mengklasifikasi opini publik terhadap kereta bus, positif, netral, atau negatif. Yang kedua, menganalisis performa model pada data sentimen. Berikutnya adalah sumber data dari tugas kami adalah tweet dari media sosial X tentang kereta cepat bus atau dari Kaggle. Berikutnya adalah target. Kita memiliki 3 kelas, yaitu positif, netral, dan negatif. Berikutnya pre-processing data. Yang pertama itu kami akan melakukan tes cleaning dengan menghapus URL, mention, hashtag, serta emoji dan tanda baca, dan mengubah dari huruf besar ke huruf kecil. Yang kedua, stop word removal, menghapus kata-kata yang tidak penting. Contohnya yang di gitu, agar fokus pada kata bermakna. Yang ketiga, TF-ITF factorization, mengubah teks menjadi angka yang dapat dipahami oleh model dengan mempertimbangkan frekuensi kata dan kepentingan dalam dokumen. Kita memilih 3 model ya. Yang pertama, logistic regression, karena model klasifikasi ini yang simpel, cepat, dan efektif untuk tes classification. Yang kedua, kita menggunakan support vector machine (SVM) untuk mencari plan terbaik untuk memisahkan kelas dan dengan margin maksimal. Yang ketiga, kita memilih random forest machine learning dengan banyak decision tree untuk menghasilkan lebih banyak rules. Berikutnya hasil dan perbandingan model. Yang pertama itu logistic regression, kita memiliki 71,12% akurasi dengan F-band score 71,8. Berikutnya SVM dengan 71,12 akurasi dengan F-band score 71,17%. Sedangkan yang paling kecil adalah random forest dengan akurasi 68,69% dan F-band score-nya cuma 68,84%. Analisis detail. Model terbaik adalah SVM dengan F-band score 71,17% dengan performa per kelas negatif 377 per 489 dengan persentase 71,1%. Sedangkan netral itu dengan data 314 dibanding 453 dengan persentase 66,9%. Berikutnya positif dengan 350 banding 500 menghasilkan 70%. Kelebihannya performa paling konsisten, cepat dan berani dan tidak overweighting. Kesimpulannya adalah SVM adalah model terbaik dengan akurasi 71,12% dan F-band score 71,17%. Semua model menunjukkan performa yang cukup baik untuk analisis sentimen. Rekomendasi tindak lanjut adalah seperti disebut. Kemudian saya akan kemudian saya akan perjelas kodenya berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut di kodenya ya. Yang pertama itu harus mengimpor dulu dari ini juga mengimpor dulu, kayak ini evaluasi advance score, ini tuh tabel coding, model, ini tuh SFC, dan logistic regression, random forest klasifikasi. Ini untuk memuat data ya, untuk ini 5% datasetnya ini. Kemudian kita informasi dataset itu date-nya itu segini, saya segini, tapi tidak ditemukan, cuma duplikasi dan tidak ada missing value ya. Sekarang untuk fitur numerik ditambahkan ya. Untuk tweet lain adalah panjang karakter tweet, word count untuk jumlah
kata dalam set, tweet, hashtag untuk jumlah hashtag, mention untuk jumlah mention, URL untuk jumlah URL. Sentimen encode itu untuk sentimen dalam bentuk numerik ya, satu untuk positif, nol netral, dan satu untuk negatif. Ini untuk statistik deskripsinya. Ini kategorinya. Sekarang kita coba ya, kita cari berapa tweetnya, berapa word count, berapa hashtag dan mentionnya, seperti ini. Korelasi dan variabel numerik. Ini juga sama, tapi ini dalam bentuk apa itu dalam bentuk frekuensi anunya. Selanjutnya itu ini adalah jumlah dataset yang kita sudah pilih ya, ada positif sebanyak segini. Selanjutnya ini berdasarkan sentimen, ini masih sama kayak tadi, bisa. Nah ini juga, ini pemilahan juga, berapa persen sih positifnya ya, 33,8, negatif 33 pas, sedangkan netral 33,3. Selanjutnya data progresif. Nah ini untuk yang pertama itu agar lebih bermakna, katanya kita harus untuk tidak memuatkan kata-kata yang gak penting di stopwatch kayak yang dan tiga itu tidak dipakai. Tidak dipakai. Terus kita tidak memakai seperti ini URL, tidak pakai username, tidak hashtag angka juga tidak pakai. Jadi kita akan hapus di sini. Kita proses ini nominal ini. Jumlahnya stopwatch yang kata yang terlarang adalah 126. Ini contohnya yang untuk pada ke para, namun menurut contohnya adalah ini jalan-jalan kota Bandung dalam kurung cakep. Ini dalam kurungnya kalau dibikin hilang dalam kurungnya. Kemudian yang kedua itu sebanyak 16 penari yang terbagi dalam kereta original. Setelah itu 16-nya kita hilangkan, 8 juga dihilangkan karena agar pasti ya maknanya. Kemudian vektorisasi teks dan big data. Ini tuh training data ya. Training data kita memakai ini training data dulu, negatif itu berapa, netral berapa, positif berapa, yuk. Sebanyak training set kita memakai 5.926 sampel dengan tesnya hanya 148.2. ini untuk training set itu kita negatif di angka 1.953, jadi 33%. Netralnya 1.972 dengan 33,3%, positif 2.000 ya, 33,8. Ini agak beda karena yang di training tes cuma 1.400-an, kita akan beda. Ini hampir sama ya. Ini vektorisasi dengan DTF. DTF dengan Stopwatch Indonesia. Shape trainingnya 5.900 ganti 5.000, 1.000 ini semua fiturnya 50. Sampel fitur yang pertama itu abang, abis naik, absurd, AC ya, acara, akses, aceh, ada di kulkas. Sampel fitur yang terakhir adalah yang udah ini. Kemudian kita masuk dalam modeling. Karena kita memiliki 3 model untuk project ini, kita pakai logistic regression ya. Di sini kita training SVM kita juga, anomalis juga. Nah sekarang kita evaluasi. Kita memakai evaluasi menggunakan sebelumnya kita prediksi dulu apakah itu netral, positif atau negatif. Nah kita menggunakan akurasi F1 makro, F1 WD ya. Dengan kasih tadi kita cek. Yang pertama regression akurasinya itu 0,71 ya. Untuk advance score 0,71 juga, ini sama
advanced cortex cuma sama juga. Ini itu regression ya. Kemudian S untuk SVM hampir sama angkanya ya, 0,7117 sama 0,217. Yang beda itu di random forest ini menunjukkan angka terkecil yang akurasi dengan 0,68, F1 nya cuma 0,8, F1 score weight-nya cuma 0,8 juga. Kemudian kita akan bandingkan pemodelan model 3 model tadi ya. Kita ambil perbandingan ya, hampir sama kayak tadi. Ini visualisasi pemilihan model agak-agak mirip ya. Kita cek dulu. Logistic regression menunjukkan 0,7 dari ini. Hanovian yang beda ini cuma F1 makronya. Makro sama weight-nya F1 makro. Ini jelas beda. Nah, kita di sini logistic regression menggunakan CV akurasi menjadi 0,6886, CV F1 0,688 juga sama. Di sini bedanya SVM menunjukkan angka lebih baik ya, dia akan 0,69 semua akurasi dengan event score. Ini masih yang terendah random forest dengan kurs 0,64 semua. Nah, ini tabel cross validation-nya. Ini menunjukkan bahwa SVM lebih unggul karena angkanya lebih besar ya dibanding ketiganya. Model terbaik dalam sini adalah SVM dengan akurasi paling besar. Besar. Ini predisinya, soal predisinya. Ketika bit bus kereta cepat yang sangat nyaman dan cepat, ini positif ya. Ini angka negatifnya tuh 0,4 ya. Ini netral 0,2 dengan positif 0,7, maksudnya positif. Kemudian contoh lainnya. Selesai ya, paling digunakan SVM. Nah, berikutnya ini adalah analisis detailnya ya. Kita harus mencari yang terbaik dan semua itu. Ini akurasinya. Karena kita bandingkan dengan akurasi F1 score dan ini. Model terbaiknya mana? Mencari model yang terbaik. Ini tuh mencari kemungkinan overrating atau underrating ya. Selanjutnya ini untuk akurasi ya. Kalau lebih dari ini sangat tinggi. Kalau enggak normal ya. Ini untuk rendah kok ini rekomendasi dalam jutaan. Oke, aman-aman. Ini untuk mencari best model untuk event makro paling bagus, model terbaik, akurasi berapa. Kita mencari yang terbaik ya dari semuanya. Dan ini outputnya. Analisis ini logistik 7112 7108. Sedangkan SVM akurasinya 7112 tetapi F1 score-nya 71,21, lebih baik dari regression. Sedangkan random forest tetap menjadi terbawah dengan 68,6, juga paling rendah. Model terbaiknya itu 71,17 ya SVM. Ini cuma magic analisis ya. Analisis selesai. Berikutnya project kami akan streamlit untuk media ya, media penampilan AI atau analis data. Ya ini dari faktorisasinya nanti kita mencari untuk itunya, untuk training data juga, untuk training data stopwatch itu sini temukan. Kita mencari model paling baik apa, paling bagus itu SVM. Ini buat model tidak ada model ini kandidat, ini kandidat. Ini untuk mencari model dari mana, prioritasnya di mana. Untuk menyimpan. Selanjutnya menyimpan dan kita menggunakan ini ya,
lewat PKL ini sudah ada. Jika kita melakukan run ini akan membentuk ini, terbuat 3 file ini. Selanjutnya kita ini di run semua. Selanjutnya kita tambahkan ya satu lagi py Python file nama app.py. Ini untuk backend dari itu ya. Backend bisa sih backend dan tampilannya juga untuk semuanya ya. Ini CSS biasa ya, untuk asetnya ya, model sama vectorizer-nya di sini kita menggunakan tadi yang dari sentimen IPNJP ditaruh ke sini. Ini kan terus ini cleaningnya untuk menghilangkan kata-kata sebuah juga kita hashtag nggak ada, tes nanti simbol hapus URL juga, dan belum dikecil semua. Sidebar ya sidebar ini UI ya UI juga UI. Lanjutnya nih logikanya apa sih? Logika prediksi ini cuma mengambil dari juga sini klasifikasi tadi positif negatif netral dari tadi. Hanya kita untuk menjalankannya dari sini sebenarnya untuk app.py ya, dari UI nya ya, sebenarnya dari tadi project kami. Contoh kita di sini menampilkan komentar tweet ya. Contohnya tuh kita dari netral dulu. Contohnya netral tuh ya netral ya. Umpamanya jadwal keberangkatan bus ya kita tanya ya tandanya. Ya ini adalah nih sentimen netral karena bukan negatif atau positif ya, karena ini bisa objektif atau pertanyaan, jadi tidak bisa nih input aslinya kan jadwal keberangkatan bus berangkat. Setelah cleaning tuh tandanya tidak ada nih terpaksa satu. Sekarang kita ganti ke ini ya negatif. Ya, dikalimat sekali boleh berisi keluhan atau kritik ya. Jadi sistem klasifikasinya berjalan ya dengan beberapa kata. Sekarang kita ke positif. Kita ke datanya. Nah, versi positif ya. Ini juga sekali bisa ya. Jadi untuk klasifikasinya tuh bisa ya. Ya sudah sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau sedikit membingungkan. Terima kasih.